Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di video ini. Hari ini kita akan melihat bagaimana kita dapat merancang sebuah model klasifikasi sampah menggunakan machine learning. Perkenalkan, nama saya Fa Iqbal Wicaksono dan di kelompok saya yaitu yang pertama ada Aditya Rizky Fajriansyah, lalu yang kedua ada Muhammad Kurtubi, lalu yang ketiga ada Gede Oke. Lalu kelompok kami bernama AFCO, di mana nama AFCO ini diambil dari nama masing-masing anggota, lalu kami ringkas dan kami singkat. Selanjutnya kami membuat sebuah website bernama Sampahku yang berfungsi untuk klasifikasi sampah hanya dengan upload foto di website Sampahku. Selanjutnya ada pemahaman bisnis, di mana pada pemahaman bisnis ini tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengembangkan sebuah model klasifikasi sampah yang efisien. Model ini akan membantu mengelola sampah dengan lebih baik dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai jenis sampah, serta memberitahu cara penanggulangannya dari masing-masing klasifikasi. Dengan cara ini kita dapat memilah sampah lebih baik. Di dalam pemahaman bisnis ini kita terdapat 3 alur, di mana alur yang pertama itu ada use case diagram, lalu yang kedua ada flowchart, lalu yang ketiga ada activity diagram. Di mana pada use case diagram ini kita menjelaskan alur dari user apa saja yang dapat dilakukan di dalam website. Bisa kalian lihat bahwa terdapat sebuah aktor atau user itu sendiri, di mana ketika user itu mengakses sebuah website, maka akan terdapat sebuah tampilan dan sebuah menu, di mana pada menu ini terdapat sebuah home dan klasifikasi. Di mana pada menu home ini kita akan bisa melihat sebuah tampilan informasi klasifikasi. Lalu pada menu home ini kita juga terdapat sebuah menu klasifikasi dan tampilan halaman klasifikasi. Selanjutnya ada klasifikasi, di mana pada klasifikasi ini terdapat sebuah tampilan halaman klasifikasi. Lalu di dalam tampilan halaman klasifikasi terdapat sebuah klasifikasikan sampah, di mana pada klasifikasikan sampah sang user akan memberikan sebuah gambar entah itu anorganik, organik ataupun sampah berbahaya. Setelah itu sang user akan mengklasifikasikan sampah tersebut, lalu akan muncul sebuah hasil klasifikasi yang sang user itu masukkan. Selanjutnya ada flowchart, di mana pada flowchart ini terdapat sebuah alur kerja dalam sebuah website Sampahku. Yang pertama itu kita akan mulai, kemudian menampilkan halaman awal. Selanjutnya kita pilih menu klasifikasi dan pilih gambar yang ingin diklasifikasikan dan menampilkan hasil dari klasifikasi. Kemudian selesai. Selanjutnya ada activity diagram, di mana terdapat sebuah user dan aplikasi. Di mana untuk yang pertama terdapat user membuka website, kemudian sang aplikasi meresponnya yaitu dengan menampilkan halaman awal. Lalu selanjutnya user memilih menu klasifikasi, kemudian sang user memilih gambar yang ingin diklasifikasikan, dan selanjutnya aplikasi akan merespon menampilkan informasi hasil klasifikasi. Selanjutnya terdapat sebuah pemahaman data, di mana pada pemahaman data ini yaitu yang pertama adalah memahami data yang akan digunakan. Lalu dataset yang kami gunakan berasal dari Kaggle yang berisi gambar dari 12 kelas sampah. Dataset ini mencakup total 15.515 gambar yang dikategorikan dalam kelas seperti sepatu, plastik, kaca coklat, sampah biologis, dan lainnya. Dari 12 kelas sampah tersebut kami klasifikasikan lagi menjadi 3, yaitu organik, anorganik, dan sampah berbahaya atau B3. Selanjutnya ada persiapan data, di mana pada persiapan data ini setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah persiapan data. Kami membagi dataset menjadi set pelatihan dan set validasi dengan perbandingan 80:20. Kami juga menerapkan teknik augmentasi data seperti flipping, rotating, dan zooming untuk meningkatkan keragaman dan pelatihan. Selanjutnya ada pemodelan. Pada tahap pemodelan ini yaitu tahap ini adalah untuk membangun dan melatih model. Kami memilih MobileNet V2 sebagai model dasar karena kinerjanya yang baik pada tugas klasifikasi gambar. Arsitektur model kami terdiri dari beberapa lapisan, termasuk lapisan input, augmentasi, normalisasi, base model MobileNet V2, global average pooling, dense layer, drop-off layer, dan output layer. Kemudian terdapat sebuah evaluasi, di mana pada evaluasi ini selama pelatihan kami terus memantau kinerja model dengan mengevaluasinya pada set validasi. Kami menggunakan akurasi dan loss set sebagai metrik utama dan menerapkan early stopping untuk mencegah overfitting.
Setelah pelatihan selesai, kami melakukan evaluasi akhir pada set tes untuk memastikan atau menentukan kinerja model. Kemudian terdapat deployment. Pada tahap deployment ini, di mana model yang telah dilatih diintegrasikan ke dalam sebuah aplikasi web dengan menggunakan TensorFlow.js, kami memungkinkan prediksi secara real-time di browser. Aplikasi ini diuji dengan pengguna untuk memastikan kegunaannya dan menerima umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut. Kemudian ada deployment untuk pilih gambar, bagian pilih gambar. Bisa kalian lihat bahwa pada deployment ini ketika user ingin memilih gambar untuk diklasifikasikan, maka disinilah usernya untuk bisa diklasifikasikan gambarnya. Nah, ini berikut deploy untuk klasifikasi. Dan selanjutnya ini adalah deploy hasil dari klasifikasi sampah yang sang user masukkan. Terdapat sebuah botol di mana kategorinya anorganik, jenisnya merupakan plastik. Dan kemudian terdapat sebuah penjelasan bahwa sampah yang kategori sampah berbahaya mencakup bahan-bahan yang dapat membahayakan lingkungan atau kesehatan manusia seperti baterai, limbah biologis, dan beberapa jenis kaca mengandung zat berbahaya. Terdapat sebuah penanggulangannya. Kemudian terdapat sebuah fungsi aplikasi sampahku. Di mana pada fungsi aplikasi sampahku ini, yang pertama itu kita untuk mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah, lalu yang kedua untuk mengedukasi masyarakat untuk mengelola sampah dengan benar, lalu yang ketiga bisa digunakan di mana saja, dan yang keempat penggunaannya itu fleksibel. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan ke deploy webnya langsung. Nah, ini untuk tampilan webnya. Ini untuk tampilan home ya. Pada tampilan web home klasifikasi sampah atau website sampahku ini, yang pertama itu terdapat sebuah klasifikasi sampah di mana terdapat sebuah penjelasan bahwa website ini menggunakan teknologi machine learning untuk membantu Anda mengklasifikasikan sampah yang ingin dibuang menjadi 3 kategori, organik, anorganik, dan sampah berbahaya. Dengan ini kami berharap dapat mempermudah Anda dalam memilah sampah dengan benar dan mendukung upaya menjaga lingkungan. Terdapat sebuah button mulai, lalu terdapat sebuah menu home klasifikasi. Ini untuk balik ke home, dan ini untuk klasifikasi. Nah, balik ke home, dan ini klik mulai, dia akan muncul ke klasifikasi. Mungkin kita akan langsung aja untuk mendemokannya. Nah, kita klik sampah, kita klik pampers, kita open. Nah, kita klasifikasikan. Maka dia akan muncul klasifikasinya itu adalah untuk hasilnya itu sampah berbahaya dan jenisnya itu adalah sampah, kecocokannya itu adalah 99%. Nah, kemudian sampah yang kategori sampah berbahaya mencakup bahan-bahan yang dapat membahayakan lingkungan atau kesehatan manusia seperti baterai, limbah biologis, dan beberapa jenis kaca yang mengandung zat berbahaya. Kemudian ada menu penanggulangannya, yaitu dengan cara penanggulangannya itu pemisahan di sumber. Sampah berbahaya seperti kaca, kemasan, deterjen, atau pembasmi serangga harus dipisahkan secara khusus dalam satu wadah untuk meminimalisasi dampak yang mungkin ditimbulkan. Kemudian pengelolaan yang tepat, sampah berbahaya harus dikelola dengan tepat untuk mengurangi dampak negatifnya pada lingkungan. Contohnya kaca dapat didaur ulang menjadi produk lain, sedangkan kemasan deterjen dapat didaur ulang menjadi produk lain yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya kita klik silang dan kita klasifikasikan sampah yang lain. Baterai kita klasifikasikan. Nah, untuk baterai kita lihat kategorinya merupakan sampah berbahaya, jenisnya adalah baterai, kecocokannya itu 99%. Lalu ada penanggulangannya. Cara penanggulangannya itu sama, yaitu pemisahan di sumber, lalu ada pengelolaan yang tepat. Kemudian kita akan pilih gambar yang lain, kita klasifikasikan. Nah, kategorinya anorganik, jenisnya itu plastik, kecocokannya itu 99%. Sampah yang kategori anorganik meliputi bahan-bahan seperti logam, plastik,
kaca, dan kertas yang tidak dapat terurai secara alami dan membutuhkan pengelolaan khusus. Untuk cara penanggulangannya itu terdapat 3, yaitu pemisahan di sumber, daur ulang, penggunaan sebagai kerajinan daur ulang. Pada pemisahan di sumber terdapat memisahkan sampah anorganik dari organik ketika membuang sampah juga sangat penting. Gunakan tempat sampah terpisah atau wadah yang berbeda untuk masing-masing jenis sampah ini. Lalu yang kedua ada daur ulang. Sampah anorganik dapat diolah melalui proses daur ulang yang sesuai dengan jenisnya. Contohnya itu kertas dapat didaur ulang menjadi kertas yang baru, sedangkan plastik dapat didaur ulang menjadi produk lain. Lalu penggunaan sebagai kerajinan daur ulang, yaitu sampah anorganik dapat diolah menjadi kerajinan daur ulang yang berguna seperti produk kerajinan dari kertas, kaleng, atau plastik. Oke, selanjutnya kita pilih gambar. Nah, ini merupakan sebuah gambar dengan kategori organik, jenisnya itu biologis, kecocokannya adalah 100%. Sampah yang kategori organik biasanya terdiri dari sisa makanan dan daun-daunan yang dapat terurai secara alami. Untuk cara penanggulangannya ada 3, yaitu pemisahan di sumber, pengomposan, dan kemudian penggunaan sebagai pupuk kompos. Ini adalah merupakan sebuah tampilan untuk websitenya. Dan untuk tampilan, kita juga terdapat sebuah tampilan untuk handphonenya. Berikut untuk tampilan handphonenya. Nah, ini adalah tampilan untuk aplikasi sampahku pada sebuah handphone. Seperti ini tampilannya, lalu di sini terdapat menu home, klasifikasi, kemudian ada penjelasan klasifikasi sampah atau website kami. Terus ketika klik mulai sama seperti dengan website yang tadi, kita unggah Pampers, maka dia akan muncul seperti ini. Kita klasifikasikan. Nah, maka akan terdapat sebuah hasil dan penanggulangannya, hasil klasifikasinya, yaitu terdapat kategori, jenis, kecocokan, dan keterangan sampahnya. Lalu ada penanggulangannya, pemisahan di sumber, pengelolaan yang tepat. Sekian proyek dari kami dan penjelasan dari kelompok tim kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.